Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di channel kita Santri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan ibadah haji menjadi salah satu impian setiap umat muslim. Pergi ke tanah suci termasuk rukun Islam yang kelima yang wajib dipenuhi bagi mereka yang sudah mampu dan beriktikad kuat dalam hati. Namun, tidak semua orang punya kesempatan untuk melaksanakannya karena masalah materi maupun fisik. Meskipun begitu, dalam Islam ada beberapa amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Amalan yang pahalanya sama seperti ibadah haji. Berikut ini adalah amalan-amalan yang pahalanya sama seperti ibadah haji dan umrah berdasarkan hadis. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang pahalanya sama dengan ibadah haji. Islam sangat memuliakan orang tua, sehingga sepatutnya kita wajib untuk berbakti kepada mereka. Sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada orang tersebut, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Orang itu menjawab, ibunya masih hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik kepadanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, zikir setelah subuh sampai terbit matahari. Zikir termasuk amalan untuk mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala agar seorang hamba menjadi lebih dekat kepadanya. Berdasarkan riwayat dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah kemudian dia tetap duduk sambil berzikir sampai terbit matahari dan setelah itu mengerjakan salat 2 rakaat, maka akan diberikan pahala haji dan umrah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri. Jika dilakukan terus-menerus, salat berjamaah di masjid pahalanya bisa mencapai 27 kali lipatan dan juga dilimpahkan pahala ibadah haji. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan salat berjamaah setara dengan pahala haji adalah jika dilakukan secara konsisten, dalam artian terus-menerus. Sementara orang yang mengerjakan salat duha di masjid akan dihadiahi pahala ibadah umrah. Dalam hadis riwayat Abu Ummamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan salat fardu akan diberikan pahala ibadah haji. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan salat duha dan tidak ada tujuan lain selain itu
maka akan diberikan pahala umrah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, menuju masjid dengan niat mencari ilmu. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, masjid juga bisa dijadikan tempat untuk mencari ilmu dan memperdalam pengetahuan agama. Di sana, kita bisa mendengarkan ceramah, kajian, dan diskusi keagamaan dari para ulama dan cendekiawan agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna." Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, membantu saudara yang kurang berkecukupan. Membantu mencukupi saudara yang kurang berkecukupan juga salah satu amalan yang pahalanya sama dengan ibadah haji. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, yang artinya, langkahmu untuk membantu kebutuhan saudaramu adalah lebih mulia daripada berhaji berulang-ulang. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang lagi menunggu kesembuhan sesuatu penyakit, semoga cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan. Dan kalau ada di antara kita yang lagi ingin keluar daripada sesuatu masalah, semoga cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala uraikan masalah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.